Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupondoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Ini ya, saya punya tips untuk teman-teman yang sedang melatih piyikan, yang baik dari ternak sendiri ataupun dari beli di pasar. Yang jelas ini piyikan, atau bisa juga ternakan kita sendiri tapi baru pertama kali dilatih, artinya dia baru pengenalan lapangan dan dia mulai terbang jarak-jarak pendek, atau nanti selama 2-3 giringan itu dia terbangan sampai sekitar 200 meter atau 300 meter. Di sini teman-teman akan menghadapi semacam perasaan atau penilaian yang kurang srek ya untuk piyik itu. Biasanya piyik atau merpati yang baru pertama kali dilatih, ini baru pertama kali dilatih ya, bukan beli di pasar, pernah dilatih di tempat lain kemudian panjenengan atau teman-teman latih, itu beda ceritanya. Tapi yang benar-benar baru perdana turun ke lapangan atau ke lapak, teman-teman akan menghadapi bahwa piyik atau merpati kita terbangannya pertama kampul-kampul, kemudian dia kampul-kampul itu maksudnya kepaannya belum full gini ya, belum gini tapi masih begini-begini itu ya. Kemudian setelah dia mulai bertenaga, dia terbangnya ngewut itu gimana ya, dia terbangannya nggak stabil, nggak lurus, kadang juga dia ngeleyang-leyang ya, gini-gini, kadang terbang ke kiri ke kanan, kadang terbang naik turun, kadang cuma lari. Itu mungkin kalau teman-teman tidak sabar, itu teman-teman sudah menganggap bahwa burung ini susah dilatih atau juga nggak bisa dilatih buat kolongan atau kurang masuk, kurang memenuhi kriteria untuk dijadikan burung kolongan. Mungkin teman-teman akan menilai begitu, tapi sebenarnya tidak ya teman-teman ya. Sebenarnya memang itu karakter piyik begitu, atau karakter burung yang baru dilatih itu begitu, karena dia pengenalan atau penyesuaian lingkungan baru, kemudian dia belum bertenaga, dia masih cari tenaga, kemudian dia juga belum fokus untuk kembali ke tempat lepasan. Itu yang saya perhatikan begitu ya teman-teman sekalian. Saya punya piyik yang sebenarnya dia kalau dibilang piyik juga enggak, dia udah rampas tapi baru perdana masuk di lapak, artinya baru 2-3 kali giringan saya bawa di lapak. Itu pun dari pengenalan lapak, kemudian dibawa ke lapak yang kedua, kemudian dibawa ke lapak yang ketiga, itu jaraknya jauh. Karena giringannya masih belum bagus, jadi kadang-kadang saya tidak latih untuk giringan ini. Misalnya giringan depan saya latih paling cuma dibawa ke lapak, giringan depannya tidak saya latih lagi, giringan depannya lagi baru saya latih lepas dekat-dekat, jadi tidak konsisten. Itu bukan apa-apa ya, tapi karena burung itu giringannya kurang bagus, saya ganti-ganti cewek juga belum dapat yang cocok untuk dia. Setelah ini sudah saya lolohkan, dia giringannya cukup bagus menurut penilaian saya. Nah itu saya terbangin, saya mulai latih, saya tambah-tambah jaraknya ya, dari jarak dekat sekali sampai agak jauh. Nah, itu sekitar jarak 100 meter lebih lah. Wah itu kelihatan dia sudah mulai bertenaga sebenarnya, cuma terbangannya kadang gini-gini ugal-ugalan lah ya, miring ke kiri, miring ke kanan, miring ke kiri, miring ke kanan, nggak bisa lurus gitu. Terus
kalau lepasan baru di tempat situ, misalnya hari ini sudah ya, terus besok saya latih lagi, dilepaskan di situ lagi pertama kali, dia akan muter, dia terbang semaunya. Nah kemudian kasus itu juga sama punya teman saya, itu begitu modelnya. Kemudian setelah mulai terbangan di jarak 300 lebih sedikit, itu dia sudah mulai agak lurus sedikit, tapi terbangannya naik turun gini. Tapi kepaan sayapnya sudah mulai bagus. Nah di saat sudah mulai bagus kepaannya, berarti tenaganya sudah mulai, apa istilahnya, sudah mulai mengisi, sudah mulai ada, itu digandeng. Ternyata digandeng susah sekali kalau piik atau merpati yang baru pertama kali terbang di lapak. Susah sekali. Dia kalau dideketin gandengannya dia akan lari. Bukan lari apa, menyimpang gitu ya, malah menjauh. Nanti kalau dikejar malah semakin menjauh. Nanti kalau ditinggal dia mendekati. Tapi ditempel gitu lari lagi. Itu mungkin teman-teman akan menilai juga, wah ini payah, ini mentalnya nggak bagus. Sebenarnya enggak ya, itu memang sudah menjadi karakter piiknya, atau pada dasarnya piik atau burung yang baru latihan itu begitu. Makanya kalau kita ingin terbangannya bagus, ada dua cara. Digandeng dari dekat, penggandengannya itu dari dekat terus digandeng sampai jauh, atau diengkel terus tapi bertahap. Itu nanti jarak waktu yang dipergunakan sampai dia bisa terbang bagus itu kira-kira sama, tapi kesabarannya sebenarnya kurang lebih juga sama ya, kalau saya anggap sama. Karena misalnya dalam 1 bulan 2 giringan misalnya, dengan cara diengkel baru dapat tenaga, dengan cara digandeng juga baru dapat tenaga, tapi jumlah lepasannya yang berbeda. Kalau engkel itu bisa sampai misalnya 6 atau 7 kali atau 8 kali lepasan, tapi kalau gandeng cuma 2 atau 3 lepasan saja. Karena ada bedanya ya teman-teman, antara burung digandeng dengan burung engkel. Itu tenaga yang dikeluarkan lebih banyak atau lebih besar kalau burung itu digandeng. Karena dia akan berusaha mengimbangi gandengannya, atau kalau dia dipepet gini dia akan lari gitu, dia berusaha secepatnya pergi, nanti kalau ditinggal dia akan berusaha secepatnya menggandeng, atau di belakangnya atau bahkan di depannya. Makanya tenaganya lebih besar yang dikeluarkan saat gandeng. Tapi kalau sendiri dia akan secara bertahap membentuk tenaga untuk terbangan dia. Makanya saya perkirakan itu kurang lebih waktunya sama ya, untuk menjadikan tenaga dia saat dia terbang itu. Kalau digandeng memerlukan waktu 2 giringan misalnya, tapi jumlah terbangannya yang lebih sedikit. Karena nanti kalau lebih banyak digandeng, dia kalau memang belum kuat dia bisa bocor. Tapi kalau engkel, walaupun sampai 7-8 kali lepasan dia nggak bocor. Paling dia terbangannya nanti saat dia lelah udah kapluk gitu ya. Tapi kalau digandeng dia akan ngikutin kecepatan gandengannya. Nah itu nanti malah merusak kalau dipaksakan. Makanya terbangannya lebih sedikit kalau diterbangkan gandeng, dengan hasil tenaga yang sama dengan kalau diengkel 7-8 kali lepasan. Makanya teman-teman bisa pilih ya. Silakan pilih mana yang dirasa teman-teman suka, digandeng dari dekat sampai dia muncul tenaganya, atau diengkel dengan jumlah terbangan yang lebih banyak tapi hasilnya sama dengan terbangan jumlah sedikit tapi cara digandeng. Nah itu nanti kalau memang sudah betul-betul, tapi ini ya teman-teman ya, keuntungannya kalau digandeng dari dekat, dia nanti cepat sekali beradaptasi, terbangnya bisa cepat gandengnya walaupun diterbangin jarak jauh.
Tapi kalau model ankle nanti kita akan melatih gandeng lagi. Melatih gandengnya juga dari dekat. Tapi jumlah lepasannya bisa banyak, lebih banyak dari waktu latihan gandeng pertama yang tanpa ankle itu ya. Kira-kira begitu ya. Ini semacam tips atau trik kita untuk melatih piye agar dia cepat gandeng dan bertenaga dengan cara yang beda, tapi nanti hasilnya kurang lebihnya sama dan waktunya juga kurang lebihnya sama. Cuma kalau kita kekurangannya kalau digandeng dari dekat itu kalau kita kesus, kalau tergesa-gesa dalam jumlah lepasan nanti burungnya dalam tanda kutip rusak atau semacam apa ya. Nah, dia biasanya akan bocor lah istilahnya. Nah itu nanti malah tambah waktu lagi untuk mengembalikan kondisi burung itu. Oke, nah, silakan teman-teman pilih mana metode yang teman-teman rasa bisa dilakukan dan bisa bermanfaat untuk pembelajaran kita dalam melatih merpati kolong. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.